Nggak pernah. Itulah kesalahan dia. Karena setahun sebelumnya di acara Najwa, ditanya oleh Najwa, justru Ahok itu bilang bahwa saya ditawari oleh Jokowi untuk menjadi direktur utama. Salah satu tujuan channel ini dibuat adalah untuk mengkritisi upaya oknum-oknum tertentu menyesatkan pikiran orang lain dengan membangun narasi yang hanya membenarkan diri sendiri dan kelompoknya, dan berusaha menutupi fakta yang sebenarnya. Masyarakat yang tidak punya waktu mencari sumber kebenaran yang sebenarnya dapat disesatkan oleh oknum-oknum seperti ini. Di kesempatan kali ini, kami ingin mengkritisi narasi yang dibangun oleh Ade Armando yang menuding seolah Ahok memberikan pernyataan kontradiksi, saling bertentangan satu sama lain, di dua tempat dan waktu yang berbeda. Apakah faktanya memang seperti itu? Di video ini kami hadirkan pernyataan Ahok di dua podcast yang menjadi sumber berita yang dikutip Ade Armando, untuk menjadi pembanding, apakah benar pernyataan Ahok tidak konsisten, atau justru Ade Armando yang membangun narasi menyesatkan. Simak videonya. Selamat datang di Opini Alvin, sudutkan Ahok, Ade Armando sampai rela bangun narasi fiktif. Di sini terus salah dia ngomong. Harusnya saya jadi direktur utama dong. Anda nggak pernah diminta jadi direktur utama, kata si wartawan. Nggak pernah. Itulah kesalahan dia. Karena setahun sebelumnya di acara Najwa, ditanya oleh Najwa, justru Ahok itu bilang bahwa saya ditawari oleh Jokowi untuk menjadi direktur utama. Kesalahan pertama Ade Armando adalah menyebut bahwa ada pertanyaan yang diajukan wartawan yang seolah-olah bertanya, apakah Ahok pernah ditawari jadi direktur utama oleh Jokowi? Entah Ade Armando sengaja berbohong atau tidak menonton secara lengkap isi percakapan Ahok di podcast yang pertama dia sebut, namun kalau kalian menontonnya secara full, tidak ada satupun pertanyaan wartawan yang bertanya, apakah Anda pernah ditawari jadi direktur utama? Isi percakapan itu kalian bisa nonton di channel Narasi Newsroom yang tayang pada tanggal 1 Maret 2025, dan sejauh ini sudah dinonton sebanyak lebih dari 7 juta kali. Ada 2 kali Ahok menyebut penyesalannya tidak diangkat oleh Jokowi menjadi direktur utama, namun pernyataan Ahok itu bukan menjawab pertanyaan wartawan bahwa apakah Ahok pernah ditawari jabatan direktur utama, sebagaimana narasi yang dikembangkan sendiri oleh Ade Armando. Kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris, saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun, selama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Ada nggak selama 4 tahun menjabat sebagai Komod, ada tidak hal yang Anda sesali karena ada hal yang seharusnya Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan? Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan. Karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Maka saya tidak pernah menyesali. Saya sampai bilang, itu the art of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan. Sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Tidak melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal ya Pak berarti? Lalu saya tidak akan pernah menyesal. Kalau menyesal apa? Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut. Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut. Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut. Jadi dari 33 menit 22 detik percakapan Ahok dan host Narasi Newsroom, tidak ada satupun pertanyaan wartawan yang menanyakan apakah Ahok pernah ditawari menjadi direktur utama atau dirut oleh Jokowi. Di bagian akhir, Ahok kemudian mengatakan bahwa penyesalan utamanya selama di Pertamina adalah tidak pernah diberikan jabatan sebagai direktur utama di Pertamina. Apa ini bertentangan dengan ucapan Ahok ketika menjawab pertanyaan Najwa Shihab di podcastnya Najwa Shihab? Kita simak dulu penggalan podcast Najwa Shihab dan Ahok yang tayang 8 bulan lalu, 4 Juli 2024, yang sudah ditonton lebih dari 9 juta kali. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut? Iya. Setahun lalu itu tuh? Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komut juga. Saya udah happy kok, selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi kan, terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan, 4 tahun terakhir kan. Nah, saya udah spesialis saya lah, kalau pretelin detail gitu. Nah, terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi
terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Maksudnya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25-100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Saya bisa sekarang udah bilang sama Bapak, saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir udah 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji dirut selama ini, Pak? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau kamu? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan Kalau lain-lain. itu kan ada untung. Iya. Kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Iya, iya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi malah ngomong itu. Terus saya Kembali bilang, ke Pak Jokowi. Jadi gimana Pak saya Jokowi? bilang gitu, Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, dia bilang. Enggak, mesti telepon. Ya, terus saya mesti tanya situasi dari ke ibu, ternyata ada hubungan yang serius. Saya tadi juga kayak orang saya tanya kan, Bu, ini kan saya di tengah dong. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Terus kata ibu, serius? Waduh, serius saya kan mesti terjepit dong. Terus saya tanya lagi sama ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Ya bisa dong, kan temannya. Ini kapan ini pembicaraan ini? Tahun lalu nih. Oh, tahun lalu ketika terakhir Iya, ketemu. iya. Oke. Sekarang juga ibu kan larang. Terus dia bilang, kemarin baru ngomong sama Pak Pramono lagi makan. Lagi udah, ada ketemu Pak Jokowi nggak? Ada panggil nggak? Belum tuh, gue bilang. Mau tapi. Terus ya teman oke aja kan. Terus ibu, Kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Ngomong apa Bu? Saya tanya sama Ibu, Bu, kalau saya ketemu Pak Jokowi itu saya mau ngomong apa ya Bu ya? Terus apa kata Terus Bu? dia bilang, ya ngomong biasa ngomong apa? Ya ngalor ngidul lah, ngomong yang lain keluarga. Ternyata, ya bukan Bu, pasti dia tanya soal politik nanti Bu. Saya mesti jawabnya gimana? Kata Ibu, ya jawab aja kayak pakai teman katanya. Hebat tuh saya ibuin. Jadi yang diceritakan oleh Ahok di podcastnya dengan Najwa Shihab adalah peristiwa kejadian di tahun 2023 ketika Jokowi memanggil Ahok ke istana. Wawancara Najwa Shihab dengan Ahok ini terjadi pada tanggal 4 Juli 2024. Maka jika Ahok menyebut kejadian itu setahun yang lalu, maka itu berarti kejadian ini berkisar sekitar bulan Juli tahun 2023. Sebagaimana diketahui, bahwa desas-desus Gibran Rakabuming akan keluar dari PDIP dan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo itu terjadi sejak uji materil Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi awal tahun 2023. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 diputuskan pada bulan April 2023, yang kemudian memberikan jalan bagi Gibran maju sebagai calon wakil presiden, dan sekaligus secara de facto menjadi penanda berakhirnya hubungan PDI Perjuangan dan keluarga Joko Widodo. Maka sangat wajar jika di tahun 2023, Ahok menolak dengan tegas tawaran menjadi direktur utama di Pertamina, karena Ahok lebih memilih setia pada Megawati dan PDI Perjuangan dibandingkan mengikuti jalan Jokowi, berkhianat pada partai dan sekaligus berkhianat pada rakyat yang telah menyepakati konstitusi, batas usia seorang calon presiden dan wakil presiden. Jadi yang disesali oleh Ahok dalam pernyataannya di podcast dengan host dari Narasi Newsroom adalah keputusan Jokowi pada bulan November tahun 2019 yang menempatkan Ahok jadi komisaris, bukan direktur. Di sini, Ahok membaca seolah-olah tawaran Jokowi di akhir masa jabatan Ahok di Pertamina tahun 2023 tidak lebih dari tawaran jual beli jabatan. Ahok ditawari jadi direktur, yang otomatis mengikat Ahok untuk ikut mendukung anak Jokowi di pemilihan presiden. Sebagai petugas partai, tentu kita paham jika Ade Armando berusaha membela Joko Widodo, bapaknya Kaesang yang menjadi ketua partai tempat Ade bernaung. Namun jika kemudian dalam pembelaan itu disertai narasi menyesatkan yang bermaksud menyudutkan seseorang, maka perbuatan itu tentu saja harus dilawan. Kita tidak ingin masyarakat kita terpolarisasi membenci seseorang hanya karena persepsi tanpa data dan fakta aktual yang dibangun hanya semata-mata di atas kebencian. Bagaimana menurut kalian? Jika Ade Armando terbiasa memanipulasi data hanya untuk membenarkan diri dan kelompoknya, masih wajarkah dia menggunakan tagline logika akal sehat di acara podcastnya di Cokro TV? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.